Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nasruddin. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interpolasi. Langsung saja. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Dalam pengertian lain, interpolasi adalah perkiraan suatu nilai tengah dari suatu set nilai yang diketahui. Nah, di sini ada 3 perbedaan dasar antara interpolasi dengan regresi. Seperti contoh, saya ambil interpolasi linear dan regresi linear. Nah, perbedaan yang pertama, interpolasi memiliki data yang akurat, sedangkan regresi memiliki error atau noise. Nah, bisa dilihat pada titik ini. Titik ini dapat bergerak ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, tergantung dengan error bar yang dimiliki. Perbedaan kedua, data interpolasi merupakan suatu perhitungan yang akurat, sedangkan data regresi merupakan suatu hasil pengukuran. Perbedaan ketiga, kurva interpolasi tepat melewati setiap data. Nah, dapat dilihat pada grafik ini, setiap data interpolasi terlewati kurva, sedangkan untuk kurva regresi tidak harus tepat melewati setiap kurva. Nah, bisa dilihat. Jadi di sini ada titik yang hanya tersentuh ujungnya saja, kemudian ada titik yang tidak tersentuh sama sekali. Nah, akan tetapi kurva dari regresi ini mempresentasikan tren data secara umum. Itulah perbedaan antara interpolasi dan regresi. Kita lanjutkan. Nah, interpolasi yang paling sederhana adalah interpolasi menggunakan fungsi polinomial. Yang pertama, fungsi polinomial order pertama, order 1 atau linear. Ketika kita akan menggunakan interpolasi ini, kita harus memiliki 2 titik data. Nah, contoh persamaannya yaitu Y sama dengan AX plus B. Yang kedua, fungsi polinomial order kedua atau kuadratik, kita harus memiliki 3 titik untuk menggunakan fungsi polinomial order 2 ini. Contoh persamaannya yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Yang ketiga, fungsi polinomial order 3 atau kubik. Nah, kita akan menggunakan fungsi polinomial order 3 ini, kita harus memiliki 4 buah data. Nah, contoh persamaannya Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D. Kita lanjutkan, interpolasi linear. Interpolasi linear adalah algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada 2 titik masukan yang berurutan. Persamaan interpolasi sebagai berikut. Nah, dapat dilihat rumus interpolasi linear diperoleh dari persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, tentu sudah kita pelajari ketika SMA. Nah, kemudian kita pisahkan variabel Y dari variabel yang lain. Nah, variabel yang lain kita pindahkan ruas sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan Y1 ditambah Y2 min Y1 dikali X min X1 dibagi X2 min X1. Atau dalam bentuk lain, F1X sama dengan
fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dikali x min x0 dibagi x1 min x0. Nah, sedangkan untuk kurvanya seperti ini kira-kira. Nah, kita ambil contoh, ini adalah grafik fungsi ln x. Nah, di sini kita punya titik 1,0 dan kita punya titik 4,1, sekian. Kemudian kita punya x nya 6, kemudian y nya 1,8 lah. Interpolasi linear itu menghubungkan dua titik ya. Nah, ketika kita hubungkan titik x sama dengan 1 dengan x sama dengan 6, kemudian kita akan menginterpolasi titik x sama dengan 2 ya, ini x sama dengan 2, kita akan peroleh nilai estimasinya di sini, sekitar sini. Nah, sedangkan ketika kita menghubungkan titik x sama dengan 1 dan x sama dengan 4, titik ini ya, kita hubungkan, kemudian kita interpolasi x sama dengan 2, kita akan peroleh nilai estimasinya di sini. Semakin mendekati ya. Nah, dan ini adalah nilai aslinya, nilai asli dari x sama dengan 2. Dapat kita simpulkan, semakin kecil intervalnya, maka semakin baik hasil interpolasinya. Algoritma interpolasi linear. Nah, algoritmanya yang pertama, input dua titik yang diketahui, misalkan titik P1 dan P2. Yang kedua, input nilai X yang akan diinterpolasi. Yang ketiga, hitung nilai Y. Dan yang keempat, tampilkan nilai yang baru. Kita lanjutkan interpolasi kuadratik. Banyak penggunaan interpolasi linear tidak maksimum saat digunakan pada fungsi yang berpangkat 2, sehingga interpolasi kuadratik ini dibuat agar fungsi dengan pangkat 2 dapat diselesaikan dan ditemukan titik baru dengan efektif. Kita perhatikan kurva ini. Nah, kita punya 3 titik, yaitu P1, P2, dan P3. Kita akan menginterpolasi titik Q. Nah, ketika kita hubungkan titik P1 dengan P3 dan kita interpolasi nilai X-nya X-Q, nah di sini, maka nilai estimasinya akan sangat jauh dari nilai aslinya. Begitu pula dengan kita menghubungkan titik P2 dengan P3, maka nilai estimasinya pun juga masih jauh dari nilai aslinya. Maka dari itu diperlukan interpolasi yang dengan fungsi yang pangkat 2 atau pangkat kuadrat. Rumusnya fn x sama dengan b0 ditambah b1 kali x min x0 ditambah b2 kali x min x0 dikali x min x1. Dengan b0 itu adalah fx0, kemudian b1 sama dengan fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0, dan nilai b2 nya adalah x2 dikurangi x1 dibagi x2 min x1 dikurangi fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0, kemudian semuanya dibagi dengan x2 min x0. Nah, lanjut algoritma interpolasi kuadratik. Algoritmanya yang pertama, input 3 titik yang kita ketahui. Nah, perbedaannya algoritma interpolasi kuadratik dan linear tadi terletak pada input titik yang diketahui. Ketika interpolasi kuadratik, nilai yang kita input sebanyak 3, sedangkan untuk yang linear yang kita input adalah 2. Nah, yang kedua, input nilai X yang akan diinterpolasi, hitung nilai Y, kemudian terakhir adalah tampilkan nilai titik yang baru. Nah, kita contohkan. Nah, kita lihat contohnya untuk interpolasi linear dan kuadratik. Untuk interpolasi linear, soalnya carilah
nilai Y untuk X sama dengan 2,1 yang berada di antara titik 1,1,5 dan 3,3,25. Nah, ini koma ya. Penyelesaiannya kita ketahui X1 nya adalah 1, Y1 nya 1,5, X2 nya sama dengan 3, Y2 nya 2,5. Nilai X yang akan kita interpolasi yaitu 2,1. Kita masukkan ke rumusnya, kita peroleh nilai Y sama dengan 2. Maka kita peroleh koordinat yang baru yaitu Px, Y sama dengan X nya tadi 2,1 yang kita interpolasi dan kita peroleh nilainya adalah 2. Lanjut interpolasi, contoh interpolasi kuadratik. Soalnya cari nilai X2, X sama dengan 2 dari fungsi fx ln X jika diketahui datanya ini 1,0, kemudian titik keduanya X nya 4, Y nya 1,38, titik ketiganya X nya 6, Y nya 1,79. Kita selesaikan, kita cari B0, B1, B2 dan kita peroleh, kita masukkan rumus ini ya, F2 2. Nah, ini maksudnya adalah 2 yang kecil ini adalah ordenya. Kita pakai orde kedua atau kuadratik, dan 2 yang dalam kurung ini adalah nilai yang kita interpolasi ya. Kita interpolasi X nya sama dengan 2. Kita masukkan B0, B1, nilai X nya ini adalah 2, kemudian kita kurang X0 dan seterusnya. Kemudian kita peroleh nilai interpolasinya yaitu 0,565844. Nah, jadi titik baru yang kita peroleh Px, Y sama dengan 2,0,565844. Kita lanjutkan interpolasi polinomial Newton. Diketahui n titik. Nah, jika ini kita punya n titik dengan koordinat x1, y1, x2, y2 sampai dengan xn, yn dengan yi sama dengan fxi. I-nya adalah bilangan asli dimulai dari 1 hingga ke n. Nah, ditanyakan fn x. Nah, n-nya adalah ordenya, kemudian x-nya adalah nilai yang akan kita interpolasi sama dengan a0 tambah a1x tambah a2x kuadrat, nah, dan seterusnya yang melewati n titik tersebut. Untuk rumus interpolasi polinomial Newton secara umum rumusnya seperti ini ya. Fnx sama dengan B0 ditambah B1 dikali X min X0 ditambah B2 X min X0 dikali X min X1 ditambah dan seterusnya hingga orde ke n, dengan B0 adalah Fx0, B1 adalah Fx1 X0 dan seterusnya sampai ke n. Nah, dengan ini fxi, xj. Nah, ini untuk misalkan kita mau mencari nilai ini B1, maka kita pakai rumus fx1 x nya 0. Nah, ini adalah selisih terbagi, rumus selisih terbagi sampai dan seterusnya hingga orde ke n. Untuk algoritma interpolasi polinomial, yang pertama input jumlah titik yang diketahui. Nah, ini untuk menentukan ordenya juga ya. Kemudian yang kedua input nilai titik yang diketahui, misalkan titik P1, P2 sampai P ke n. Yang ketiga masukkan nilai X yang akan diinterpolasi. Yang keempat hitung nilai Y, dan yang terakhir adalah tampilkan nilai baru Px, Y. Nah, kita lihat contohnya interpolasi polinomial Newton. Diketahui titiknya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 titik yang diketahui dari fungsi ln X. Yang ditanyakan perkirakan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ke-3. Karena ordenya cuma sampai ke-3, maka rumusnya yaitu fnx B0 tambah B1 dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, tabel ini disebut dengan tabel
selisih terbagi Newton. Nah, kenapa begitu? Karena nilai konstanta B0, B1, B2, B3 dan seterusnya, ya kan? Misalkan ada sampai orde ke n. Nilai B itu merupakan nilai selisih terbagi. Nah, maka dari itu tabel ini disebut tabel selisih terbagi Newton. Maksudnya selisih terbagi yaitu nilai antar dua titik ini kita ambil selisihnya, kita cari selisihnya, kemudian kita bagi dengan nilai X-nya gitu. Nah, untuk contoh ini agar lebih jelas kita lihat Excel, perhitungan Excel. Nah, pertama kita nyari selisih terbagi yang pertama X1, X0, kemudian fx2, x1, kemudian fx3, x2. Kita peroleh hasilnya ini, kita masukkan ke dalam tabel yang pertama ini. Nah, kemudian kita hitung yang kedua, fx2, x1, x0, kemudian fx3, x2, x1. Kita peroleh hasilnya ini, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, dan yang terakhir kita cari fx3, x2, x1 dan x0. Kita peroleh hasilnya ini 0,008, kita masukkan ke tabel. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus polinomial Newton. Nah, ini dia rumusnya, B0 tambah B1 dan seterusnya. Kita masukkan nilai-nilai yang telah kita peroleh ini. Di sini fx0 ya, fx0 ini sebagai B0, kemudian ini B1, ini B2, dan ini adalah B3. Nah, kita peroleh hasilnya untuk interpolasi X sama dengan 2, kita peroleh hasil Y-nya adalah 0,629. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita aplikasikan ke dalam MATLAB. Nah, ini adalah program yang telah saya buat. Nah, saya bagi 3. Kenapa? Karena ini yang pertama, yang gambar sini nomor 1 sampai 10 ini adalah inputnya. Nah, jadi yang pertama adalah masukkan jumlah titik. Nah, ini kan saya juga menentukan ordernya. Kemudian saya menentukan nilai X1 nya, F1 nya, F ke I nya sampai F ke I, X ke I. Kemudian kita inputkan Z nya. Nah, Z nya adalah nilai X yang akan diinterpolasi. Kemudian ini adalah prosesnya. Yang terakhir ini adalah outputnya. Nah, kita akan keluarkan titik yang baru dari interpolasi yang telah kita lakukan. Nah, kita langsung praktekkan saja ke MATLAB-nya. Nah, ini programnya. Kita ambil contoh soal dari ini saja. Nah, untuk titik yang pertama kita langsung run. Nah, jumlah titiknya kita punya 4 titik. Nah, kita lihat ini X yang pertama 1, X yang Y nya adalah 0. Nah, X nya 1, Y nya 0, kemudian X yang titik yang kedua, X nya 4, Y nya adalah 1,386. Kita copy saja. Nah, kita ulangi saja. Kita punya 4 titik. X yang pertama tadi 1, Y1 nya 0, kemudian titik yang kedua X nya 4, Y nya 1,386.
86294. Kemudian X3 nya kita punya 6 ya, kita punya 6, Y nya 1,79, X nya 6, Y nya 1,79 1759. Untuk X4 nya yang terakhir kita punya X nya 5 dan Y nya 1,069, X nya 1,609 438. Nah, kemudian nilai X yang akan kita interpolasi yaitu 2. Hasilnya adalah koordinatnya ini 0,628767. Kita bulatkan 4 angka. Koordinat yang baru yaitu X, Y, X nya 2, Y nya adalah 0,6288. Sesuai dengan perhitungan kita lah ya. Nah, kita lanjut. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.